wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutrisno yang di sini mewakili apa ya daripada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Depok. Yang terhormat Ibu Nita Oktiva SPD selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 11 Kota Depok. Yang terhormat Ibu Apri Sulistiana selaku seksi bidang kurikulum. Yang terhormat Ibu Siti Afifah MPD. Yang terhormat Ibu Agustina Mulyati SPD. Dan yang saya hormati rekan saya Ibu Rini. Semangat Bu. Deg-degan ya. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas segala rahmatnya, karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Saya di sini sebagai pembawa acara. Nama saya Siska, Bu. Ya, saya kebetulan tetanggaan, kita sekolahnya di belakang. Saya dari SD Negeri Cipayung 4. Saya hadir di sini ingin memberikan support kepada rekan saya Bu Rini, ya. Gimana Bu Rini ini? Saya meyakini kehadiran kita semua di sini memberikan semangat ya buat Bu Rini ya. Ya. Semoga mari sama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ini kata saya selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 12 yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Sutrisno. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada selaku pembawa acara yang memberikan waktu pada saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Berikutnya kaitan dengan IP, PNM dan sebagainya, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, mungkin mohon maaf jika saat ini kepala sekolah tidak bisa mendampingi hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi berduka yang beberapa hari lalu ibunya meninggal dunia. Dan saat ini seluruh waka hadir di kategori Indramayu yang pada dasarnya pada awal tidak adanya juga sudah datang gitu yang ada di Bogor di sini malam hari sampai kalau saya juga sampai rumah jam 11:30. Nah, tetapi inilah kedekatan kita guru dengan kepala sekolah yang lagi berduka ya. Kemudian mohon maaf juga jika di kehadiran Ibu ini di 12 tempatnya yang mungkin kurang representatif ya, karena memang masih terbatas sekali Bu, untuk ruang kelas saja baru punya 12 ya, sedang
kelasnya sudah ada 24, kemudian ruangnya sudah terbagi sedemikian rupa. Guru aja ini umpama tambah mejanya udah nggak bisa ditaruh di mana gitu ya. Artinya keadaannya seperti ini, mohon maaf mungkin tempat penyambutan dari sekolah ini juga mungkin kurang berkenan. Kemudian berikutnya harapan kami, saya selaku mungkin kalau dikatakan tadi mewakili kepala sekolah, harapan saya dari, karena ini biasanya seperti Pak Iqbal dan sebagainya pasti ada sekolah-sekolah lain, kalau umpama sepakat ada di sini mungkin ya mohon dimaklumi masalah tempat dan sebagainya. Kemudian kalau umpama itu sarana yang ada bisa dimanfaatkan seperti ini Bu Rini, kalau memang Ibu Rini itu membutuhkan dokumentasi video, tinggal hubungin Pak Dika atau Pak Bulan, sehingga sekolah ini sudah ada Bu, jadi fasilitas untuk merekam yang boleh dikatakan representatif pun bisa ya, artinya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Saya kira kalau fasilitas itu milik negara sama-sama dipakai itu nggak salah gitu ya. Yang salah kalau tidak mengikuti prosedur. Artinya Ibu izin dulu sama Sarpras, tempatnya di mana, sarana yang digunakan apa, sehingga kurang lebihnya bisa memenuhi kriteria minimalnya itu terpenuhi. Nah mungkin itu saja Bu, saran dari saya. Banyak sama-sama maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nita Optifah SPJ selaku pengajar praktis dari CGP 14 Kota Depok. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Siska. Yang saya hormati Bapak Sutrisno yang mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 12, juga ibu-ibu yang hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur karena pada hari ini kita semua insya Allah diberikan keberkahan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di kegiatan pendampingan individu kedua untuk CGP kami, yaitu Ibu Rini Malia Chandra. Kedua kalinya saya ikut menyatakan, mengungkapkan turut berduka cita atas musibah yang sedang dihadapi oleh Ibu Kepala Sekolah. Harapan saya turut mendoakan semoga almarhumah bisa dilapangkan kuburnya, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Semoga juga Bapak Ibu guru yang ada di SMA 12 ini semuanya diberikan kesehatan sehingga kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, kehadiran saya di sini mohon izin karena mungkin ini tidak yang kedua kali ya, nanti masih ada yang ketiga sampai ke 6 kalinya. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk kehadiran saya di sini. Yang kedua, saya sangat berterima kasih dengan apa yang ada pada hari ini. Kalau orang Jawa bilang tuh sungguh dan airnya sudah insya Allah sudah sangat baik gitu ya. Saya sangat menghargai. Kalau lesehan Pak, di sekolah kami kita juga sering Pak rapat lesehan. Bahkan terakhir, iya betul, terakhir kali kemarin kami mengundang wali murid tuh kita ajak untuk lesehan. Jadi nggak pakai kursi di atas, betul. Jadi insya Allah apa yang saya terima di sini sangat berkenan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Begitupun Bapak dan Ibu guru, saya juga mohon dukungannya nih untuk Bu Rini. Semoga dalam 6 bulan yang sudah dikurangi 2 bulan ini ke depan bisa mengikuti kegiatan guru penggerak dengan baik, dan nanti setelah selesai pun bisa membagikan pengalamannya, pengetahuannya yang itu nanti bisa untuk memajukan SMA 12 pada umumnya dan juga memberdayakan teman-teman di sekitar Bu Rini pada khususnya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya nanti dari saya hadir sampai pulang nanti, jika ada yang kurang berkenan saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Kita meningkat ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini sudah hampir. Ibu kan saya ini. Bukan saya tampil tadi saya ya. Apa musiknya saja nanti. Oh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kayaknya mau ada maskota Depok Pak. Khawatir takutnya apa ya? Kalau ada lagi kan enak tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Acara itu yaitu ini ya. Ini dulu tuh Ibu. Ini dulu ya. Ini dulu ya. Iya. Dulu acara itu dulu. Ini dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memberikan introduction. Jadi untuk kegiatan pendampingan individu kedua kali ini kita memiliki beberapa fokus pendampingan. Yang pertama itu nanti adalah diskusi refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah, itu yang akan nanti dilakukan oleh Bu Rini dengan saya. Kemudian yang kedua ada diskusi tentang bagaimana merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah, itu juga nanti Bu Rini dengan saya, dan yang akan kita laksanakan bersama pada siang hari ini yaitu tentang mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan tentang guru penggerak gitu ya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama bahwa ibarat sebuah perlombaan, visi itu adalah garis finish yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian nanti ada prakarsa perubahan ataupun yang bisa juga kita sebut dengan misi-misi, yaitu bagaimana cara kita bisa mencapai visi tersebut. Selama ini sekolah pasti punya misi, sekolah manapun saya yakin pasti punya misi. Yang belum banyak kita lakukan adalah sebenarnya dari kita masing-masing guru ini juga dianjurkan untuk memiliki sebuah visi pribadi, sehingga apa yang kita kerjakan untuk murid ini memiliki arah dan juga kebermaknaan sehingga bisa mencapai target yang optimal. Seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, Ibu Rini di modul pendidikan guru penggerak
angkatan 11 modul 1.3 sudah belajar tentang bagaimana menyusun sebuah visi, baik itu visi pribadi, dan ini juga bisa bermanfaat suatu kali mungkin nanti di sekolah ada mengadakan review tentang visi, kemudian nanti bisa menyusun bersama, ini juga tetap bisa diaplikasikan. Yang kedua juga Ibu ini sudah belajar bagaimana cara menyusun sebuah prakarsa perubahan untuk mencapai visi tersebut, yang ada beberapa metodenya, kita sebut namanya Bagja. Nah, apa sih Bagja itu? Nah, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Rini. Tanpa berpanjang kalam ya Bapak Ibu, kita langsung berikan pada bintang kita yang pada hari ini. Ibu Rini, silahkan Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutrisno sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, dan yang saya hormati Ibu Nita sebagai PP CGP Angkatan 11, dan tak lupa yang saya hormati dan cintai teman-teman saya yang sudah hadir di sini, termasuk Ibu Siska juga. Terima kasih sudah bisa datang ke sini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi dan modul 1.3, di mana saya di sini diberikan mandat untuk mensosialisasikan juga mengkomunikasikan terkait visi misi yang saya pelajari di modul 1.3 ini. Selama ini mungkin kita berorientasi bahwa visi itu hanya sekolah yang membuatnya, tapi setelah saya mempelajari modul 1.3 ini, saya baru menyadari bahwa peran kita sebagai guru juga ini amat penting untuk membuat visi terkait anak didik kita. Jadi dalam lingkungan atau dalam kesempatan ini, tujuan dari dari kumpulan ini adalah bahwa kita sebagai guru harus memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Kemudian juga kita sebagai guru harus memahami mengapa dan bagaimana perubahan dengan pola pikir positif ini melalui pendekatan inquiry yang akan nanti kita bahas sama-sama. Dan yang akan kita lakukan adalah pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan mengeksplorasi mengapa lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid ini harus ditumbuhkan. Kemudian kita juga akan membuat gambaran atau impian melalui visi yang nanti akan kita buat mengenai murid yang disesuaikan dengan lingkungan belajar kita untuk mendapatkan hasil di masa depan yang sesuai dengan murid ataupun peserta didik yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus mewujudkannya itu dengan sebuah pendekatan IA yang nanti akan kita bahas. IA itu adalah suatu filosofi di mana landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, komunikatif, kemudian menemukan hal positif dalam diri kita, dan kemudian kita sebagai suatu organisasi dan komunitas bisa mewujudkannya. Kemudian visi juga yang harus kita pahami, visi ini akan membantu kondisi kita saat ini, gitu ya. Kita saat ini sebagai garis start dan nanti akan mendapatkan impian yang merupakan finishnya, yang tadi Ibu Nita bilang bahwa kita akan mendapatkan hasil atau lulusan yang sesuai kita impikan atau yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mungkin di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua bahwa kita tidak hanya terfokus kepada visi sekolah saja itu sebagai warga, tapi kita sebagai individu tenaga pendidik harus mempunyai visi terhadap peserta didik kita. Mau seperti apa peserta didik kita di masa yang akan datang, dengan catatan bahwa kita itu harus menumbuhkan ataupun harus melakukan visi yang berpihak pada murid, sehingga impian atau cita-cita kita yang membuat dalam visi ini bisa terwujud di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya nanti karena kita sudah mempunyai visi sekolah gitu ya, jadi pada nanti proses sedang berjalan itu kita
kita harus memperhatikan apa yang kita mau dalam visi yang kita buat itu disesuaikan dengan visi sekolah yang sudah terbuat. Pada akhirnya nanti kita akan mengevaluasi mana hal positif dari visi kita yang sesuai dengan visi sekolah, mana yang tidak disesuaikan dengan lingkungan dan juga sarana yang ada. Baik, itu saja sebagai pembuka. Mungkin pada sesi akhir berikutnya kita akan berusaha ataupun mencoba mendiskusikan kalimat-kalimat tumpang yang ada ini untuk menentukan visi misi yang akan kita buat. Seperti itu ya Ibu Bebek. Mohon bimbingannya atau mohon tegurannya kalaupun tidak sesuai dengan yang ini. Baik. Jadi Bapak Ibu di sini ada kalimat terumpang. Jadi nanti di kalimat tumpang ini dimulai dengan melengkapi kalimat tumpang kita, cita-cita kita terhadap murid kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa, seperti itu. Kita lanjutkan, kemudian nanti di kalimat tumpang ini kita akan memfokuskan visi misi yang sesuai dengan sekolah ini, mengingatkan kembali visi sekolah kita. Ya, enggak Pak. Pendampingan sedikit membuat surat lamaran kerja umum di tugas contohnya itu ya Bu ya. Selanjutnya melengkapi langsung itu Bu ya. Enggak. Melengkapi langsung. bentuknya hukum itu tanggalnya di mana, terus yang persyaratan fotokopi boleh masuk di masing-masing syaratnya Mencoba. Sebagai catatan mungkin informasi bagi Ibu Nita bahwa SMA 12 ini selain memang visinya itu religius ya, karena di sekitar sekolah sini banyak sekali pesantren dan sebagainya, kalau komunitas sudah terbiasa mungkin dengan agama, dan memang di sini ada juga yang muslim gitu ya, tapi setidaknya menginginkan visinya itu religius. Dan yang lebih jadi yang di highlight banget gitu untuk sekolah ini tuh ada visi yang namanya peduli lingkungan gitu. Bisa Ibu lihat, mungkin saya juga waktu pertama kali ke sini Bu begitu merasa takjub gitu ya dengan keadaan sekolah ini yang serba rapi, serba bersih. Mungkin untuk informasi berikutnya nanti bisa Pak Triswan tambahkan bahwa sekolah ini menjadi peserta anak Wiyanta gitu ya. Jadi di mana tertata rapi untuk terkait kebersihannya luar biasa. Nah, untuk visi ini mungkin sangat berkaitan erat dengan religius itu sendiri ya Bu, di mana peduli lingkungan itu merupakan kebersihan di atas segala-galanya, dan kita tahu kebersihan sebagian dari iman. Jadi di sana ada korelasinya mungkin ya Bu antara religius dengan peduli lingkungan. Jadi saya juga ketika latihan yang harus membuat itu membuat kalimat prakarsa itu, lebih menitikberatkannya itu adalah bahwa visi yang kami inginkan adalah peserta didik itu religius, kritis, kreatif, sesuai profil pelajar Pancasila, dan yang terpenting sesuai visi sekolah ini adalah peduli lingkungan. Jadi di sana ada keterkaitan erat antara peduli lingkungan dengan religius yang diinginkan. Seperti itu. Sebagai gambaran bahwa visi SMA N12 Kota Depok itu adalah peserta didik memiliki semangat yang tinggi untuk maju dan berkembang, religius, peduli lingkungan, serta unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Nah, peduli lingkungan di sini sudah kami sisipkan juga di dalam misinya, bahwa kami membiasakan seluruh peserta didik terbiasa untuk hidup sehat, kemudian bersih,
dan juga mungkin peka dengan lingkungan seperti itu. Mungkin kalau ada waktu Ibu bisa sambil menyisir tempat ini, begitu tertib dan bersihnya luar biasa. Ini tim yang diperahkan saya Ibu Kepala bersama tim Wakasek. Sekolah ini menjadi peserta dalam lomba adiwiyata tingkat provinsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu melengkapi kalimat penumpang. Jadi mohon Bapak Ibu bantuannya untuk mengisi kalimat penumpang ini supaya nanti kita bisa mewujudkan visi yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan disesuaikan dengan visi SMAN 12 Kota Depok yang sudah ada. Iya kan waktu kita ada 110 menit. Gimana kan Bapak mau sholat.
Susah ya anak. Jadi dikumpulkan. Jangan boleh pulang ibu sebulan. Sekarang masih gitu ya Pak? Enggak, kayaknya sama Bu. Sama ya? Enggak, gurunya enggak siswanya pulang. Juru pulang pada cara yang nolak. Iya. Kalau saya malah susah ngusir anak berenang Pak. Sama aja di sini tempat yang anak-anak yang kelas 10 itu pengennya foto tidak sama tidak. Foto. Kalau anak saya SD Pak, saya dari SD Alhamdulillah. Ayo nak pulang, sudah jam 3 sebentar nih, aku masih mau main bola dulu. Ya Allah itu sudah peringatan. Besok sekolah lagi, ayo pulang. Kadang saya sampai jam 4:30 masih ada anak. Padahal yang jemput sudah ada, tapi nanti dulu gitu, nggak mau pulang. Di rumahnya nggak ada teman. Betul. Rata-rata begitu. Sekolah masing-masing. Kalau masuk rumah kan udah dikunci pagar ya Bu, ya udah nggak bisa keluar. Jadi dipuas-puasin dari sekolah. Ayo pulang, ntar dulu Miss. Dan saya Bu, Maga. teman-teman untuk kalimat tumpang yang sudah dibuat ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu karena kita sudah punya visi di sekolah kita. Apakah visi sekolah kita masih relevan? Kebetulan kemarin Bu, perlu diketahui kemarin kami sudah ada pembahasan tentang visi misi. Jadi sebetulnya untuk visi misi ini Sudah emang masih fresh gitu ya. Tidak ada yang perlu ditambahkan dan juga ini misalnya ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah gitu ya. Jadi ketika sekarang ada apakah masih relevan, tentu saja mungkin masih relevan, cuma di sini karena kalimat tumpang yang kami dan teman-teman buat ini, mungkin kami harus menganalisa apakah kalimat tumpang yang sudah kami buat ini masih sesuai kalau dikaitkan dengan visi sekolah atau tidak begitu. Nah, mungkin bagaimana teman-teman untuk kalimat tumpang yang sudah dibuat ini, apakah ada kaitannya dengan visi sekolah kita? Karena visi sekolah kita
Tentu saja religiusnya ada, peduli lingkungannya ada, kemudian berkumpul dalam prestasi akademik dan non akademiknya. Kita dengarkan dulu Bu ini hasil kalimat utang dari masing-masing Oh Bapak iya, Ibu, didengarkan dulu. sehingga ya kita bisa saling berbagi inspirasi. Ya, dimulai pada yang terhormat Bapak Sutrisno, mungkin bagaimana yang diinginkan dan diimpikan oleh Bapak. Mungkin juga cuma salah satu aja ya yang dari sini. Mungkin setiap guru juga mungkin ada peluang berbeda. Kalau pendapat saya untuk keinginan atau mendidikan murid yang seperti apa, walaupun terwujudnya tidak semudah memberi tangan, inginnya yang menjadi siswa yang tertib dalam segala bidang, sehingga prakteknya ini harus diberi contoh oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah ini menurut saya yang sekarang ini juga kadang-kadang kita mudah menyuruh tapi sulit untuk memberi contoh. Ya, jadi sunnah Rasul itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi kita itu tetap tidak bisa cuma mengajarkan saja, tapi memberi contoh itu udah nggak bisa ditinggal. Yang masih banyak aja sekarang, mohon maaf ya, kebetulan saya nggak ada di sini, semoga di rumah nggak juga. Artinya kalau perempuan di rumah nggak merokok juga. Kebetulan saya nggak merokok. Artinya gini, sekolah ini melarang merokok, Bu. Tapi gurunya ada yang merokok. Mau bentuk seperti apa kan ketahuan ya, mungkin dari sewaktu kita berkomunikasi, dari bau bicaranya itu udah ketahuan kalau ini jelas nggak bisa ya, jelas nggak bisa murid itu nggak mencontoh karena mereka merokok, muridnya akan ikut merokok, tahu bagaimana cara, terbukti kan bahwa di WC, di tempat parkir, atau mereka sengaja meninggalkan pelajaran untuk merokok. Yang karena sini juga dilakukan sidak juga, Bu. Jadi berikutnya rokok nggak ada di tas mereka, nggak ada. Ada sebagian yang di tas perempuan. Ini salah satu bukti bahwa nggak bisa ketika kita itu menyuruh tapi tidak mencontohkan. Kemudian contoh kedua yang mungkin sholat berjamaah, sehingga saya terinspirasi sewaktu itu dibanding ke SMP, karena waktu itu saya masih di SMP, dari SMP 9 di SMP 5 Bandung ini sholat sudah terbiasa untuk saling berjamaah. Jadi ketika mereka terlambat jamaah mereka terus sampai akhir. Ini salah satu contoh yang berarti memang guru tidak bisa cuma bicara, menyuruh dan sebagainya. Ini untuk kaitan dengan memimpikan murid-murid, artinya kita masih punya PR panjang, Bu. Selama ini mungkin yang tertera di sini bagus ya, cuma prakteknya masih. Nah ini artinya terwujudnya kan masih lumayan jauh gitu loh. Jadi dari situlah maka berikutnya kan sekarang jangan cuma melihat mukanya, melihat fisiknya, tapi isinya harus kita ketahui juga seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin kalau mohon maaf kalau saya juga nggak memuji sekolah kita sendiri, setiap orang yang kesini memang apa yang dikatakan Siti tadi bagus ya, udah bersih dan lain sebagainya. Mungkin prestasi juga sudah berapa nih, 90 berapa yang diterima di 94 ya? belum udah 94. Nah, maka udah naik luar biasa untuk tahun ini. Artinya ya mungkin dari luarnya ya, tapi inilah yang namanya belajar kan berproses juga. Kemudian kita perlu bahwa murid adalah, murid ini kan aset. Mungkin kita tilik dari awal ya, dengan adanya Yonasi ini ya mau nggak mau yang dekat diterima semua ya. Nah ini tapi alangkah bagusnya kalau yang istilahnya apa ya, awalnya itu income-nya itu kurang jauh dah dari normal, kemudian mereka jadi normal itu udah lumayan bagus ini ya.
apalagi kalau kita itu dasar diterima prestasi, nah mungkin akan naik ke atasnya akan jauh lebih mudah. Semoga untuk tahun berikutnya ada perubahan gitu ya. Artinya mungkin zonasi masih ada umpamanya, tapi persentasenya nggak 50%. Mungkin sekolah kita akan jauh lebih cepat naik rankingnya, atau mungkin yang diterima di perguruan tinggi mungkin bisa mungkin kalau saya contohkan ya di SMA 2 Cibinong, yaitu di atas 80 karena ya di Karadenan, yang di Karadenan itu di atas 80% yang diterima di perguruan tinggi. Nah ini kan salah satu, karena dulu memang itu sekolah unggulan, jadi dia udah dasarnya income-nya itu udah milih dulu gitu loh. Nah seperti itu harapan ada perubahan pengen saya gitu. Kemudian yang ketiga, dari sekolah kita mengutamakan sebenarnya saya balik lagi ke atas, kita itu perlu suri teladan yang masih lemah ya. Maka berikutnya kan saya bilang kan misinya udah bagus kalau menurut saya, cuma ada di kita itu ya masih ada contoh-contoh yang kurang baik. Maka mari kita sama-sama untuk bisa meminimalisir lah umpamanya, karena ini tadi kaitan dengan adiwiyata juga ya, karena konon kalau sekolah adiwiyata itu kalau ada puntung rokok, nah ini kan sudah habis semuanya Bu, sekolah adiwiyatanya hilang. Nah puntung rokok ini penyebabnya mereka nggak mau tahu apakah orang dalam, apakah tamu yang di sini membuang puntung rokok sembarangan. Ini permasalahan yang mendasar ya. Berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa nah ini perilaku siswa yang salah ini pada dasarnya gini, karena otomatis kalau SMA itu dari berbagai sekolah, adat istiadat di sekolah lama, ini mungkin banyak siswa-siswa yang terkejut setelah masuk sini ya, umpama jam 7 itu harus digembok legalnya, nggak bisa masuk lagi. Yang sudah terlambat mereka suruh baca Quran 1 juz dan sebagainya. Ini kan sebenarnya bentuk-bentuk seperti itu pun pembelajaran, tapi mungkin yang perlu dicermati adalah banyak hukuman yang dilakukan oleh guru yang mungkin konvensional ya. Jadi menghukum itu apapun bentuknya memang tidak diperbolehkan untuk sekarang. Ini yang perlu kehati-hatian kita, sehingga ini merupakan kesadaran dari guru pengelola sekolah, atau mungkin kita selaku, karena ujung tombaknya itu pada dasarnya memang guru ya. Maka disinilah kita harus berhati-hati untuk mendidik siswa. Memukul nggak boleh, memarahi nggak boleh ya, apalagi menghukum, suruh lari, suruh hormat bendera dan sebagainya, udah nggak boleh, udah nggak zamannya lagi. Tapi masih ada di kita itu, masih ada yang seperti itu. Anak tidak belajar saja, tadi kan anak yang terlambat nggak boleh masuk kelas, itu pun nggak boleh sekarang. Jadi maka kita harus menyesuaikan juga seperti itu. Kemudian kita warga sekolah ini meyakini itu. Nah ini sebenarnya begini, kalau menurut saya ini saling support ya. Seperti saya ini lulusan yang sudah jadul, udah nggak sesuai lagi untuk zaman sekarang. Maka kalau ketika kita saling support satu dengan yang lain, saling mengisi, saling memberi, tidak boleh dikatakan secara umum teamwork yang sulit gitu ya. Jadi nggak ada permasalahan sebenarnya itu Pak. Itu kadang-kadang realnya juga sulit juga ya untuk di kenyataan itu diwujudkan. Kemudian yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bagaimana keberadaan sekolah ini sebagian masih dianggap sesuatu yang milik pribadi, atau bahkan mungkin sekelompok tertentu. Sebenarnya ini kan milik bersama. Maksud saya sekolah itu kalau sudah orang yang terlibat itu rasa memiliki, maka berikutnya mereka akan menjaga, mereka akan memberikan sesuatu miliknya yang akan memajukan sekolah tersebut. Nah, jadi kan kalau bahasa Jawanya mungkin ya rasa memiliki itu kandar beni ya. Nah, jadi merasa tanggung jawab gitu dengan keberadaan sekolah itu.
mungkin keamanannya, mungkin kebersihannya, mungkin guru-gurunya. Itu artinya guru-gurunya sekarang alhamdulillah ya, sekarang itu dengan adanya kalau di negeri itu sudah ada P3K-nya ya, minim sekali guru yang mengajar bukan bidangnya. Tapi jangan salah juga ya, di Depok ini masih ada lulusan SMK itu ngajar olahraga karena tetangga saya. Jadi artinya memang ada seperti itu ya. Semoga mungkin di SMA ini juga belum lama juga yang bidangnya apa, kemudian karena bisa bahasa Sunda suruh ngajar bahasa Sunda, itu bukan, itu salah satunya ya. Ada yang seperti itu. Nah artinya mestinya kalau sudah SMA itu sesuai bidangnya, karena termasuk lulusannya juga ya, karena SMA dan SMP beda. Waktu berdirinya SMA ini ada 3 guru dari SMP 9, itu yang bertahan cuma saya, karena saya dulu ngajar bahasa Indonesia, ngajar di SMA bahasa Indonesia. Tapi Pak Aceng Budiman di sana ngajar IPS di SMP, di sini geografi. Ya sertinya nggak bakal turun kan, akhirnya dia balik. Nah sesuai seperti itu salah satunya. Nah mungkin itu dari saya, mungkin jika banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris, ini luar biasa sekali. Semua harapan dan juga semua ungkapan mungkin ya, ungkapan yang barusan Bapak sampaikan ini mewakili seiring Bapak di sini yang tergolong paling lama mungkin di sini melihat dan merasakan hal-hal yang tadi Bapak ungkapkan. Ini jadi satu masukan bagi kami, mungkin kebetulan saya sendiri sebagai pendatang di sini. Jadi memang pada intinya bahwa visi misi yang sudah ada di sekolah ini luar biasa, tapi dalam real ataupun dalam hal faktualnya itu masih ada kendala mungkin ya Pak, seperti itu. Dan kalau saya simpulkan dari semua yang Bapak sampaikan itu, ada yang mungkin belum tergambar dalam visi sekolah itu tentang kebersamaan dan keharmonisan mungkin ya tadi, karena ada yang tidak sama itu, yang tidak sesuai gitu, apa yang kita inginkan, yang satu iya, yang lain tidak gitu. Jadi tidak ada persamaan dalam melaksanakan tugas ataupun visi yang ada seperti itu. Langsung saja mungkin ya, silakan Bu Apri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari pendapat saya sendiri, setelah mengisi kalimat rumpang dan saya bandingkan dengan visi dari sekolah kita, secara umum sih sudah tergambarkan di visi itu, gitu loh. Misalnya yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, saya itu pengennya murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, berdaya juang tinggi, selalu berinovasi, kreatif, dan senang berkolaborasi. Mungkin kalau berakhlak mulia itu kan religius juga termasuk, sudah ada, berbudi pekerti, berdaya juang tinggi, mungkin di sini semangat yang tinggi untuk maju dan berkembang gitu ya, selalu berinovasi, kreatif, terus mungkin hanya ada sedikit saja, mungkin di sini belum ada kata yang berkolaborasinya gitu, jadi visinya belum termuat itu. Kemudian yang kedua, untuk bagian kalimat rumpang, kita percaya bahwa murid adalah, saya berpikirnya murid itu adalah anak-anak yang berkarakter dan memiliki bakat serta keunggulannya di bidangnya masing-masing. Nah itu anggapan saya. Nah sebetulnya sih kalau dikaitkan dengan visi, ini kan sudah memuat karakter dari semangatnya, religius, peduli lingkungan, terus dari bakat sama keunggulannya di bidang masing-masing juga mungkin kan nanti bisa dalam prestasi yang termasuk akademik maupun non akademik gitu. Kemudian di kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter dan peserta didik yang memiliki wawasan yang luas, itu yang saya cita-citakan gitu. Ya mungkin juga divisi sebetulnya sudah termuat yang tadi saya katakan bahwa sudah ada karakter, terus kan wawasan juga kan lebih ke apa ya, mungkin dari prestasinya gitu kan. Gitu. Terus untuk yang kalimat rumpang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau saya sih menjaga kelestarian alam itu
dipatuhi dan selalu menerapkan 5S. Yang tadi Pak Sutrisno bilang bahwa sekolah kita itu kan memang sedang dalam tahap adiwiyata tingkat provinsi ya Pak ya. Jadi memang selama ini di lingkungan kita itu dari segi sampah aja harusnya kan dibuang itu udah disiapkan tuh, sampah organik ya, anorganik. Kemudian untuk botol plastik juga sudah disiapkan keranjang besar supaya lebih mudah nanti untuk didaur ulangnya gitu. Dan kita juga memang punya misi yang selalu menerapkan 5S Bu. Salam, senyum, sapa, sopan, santun gitu. Itu kan juga nantinya akan membentuk karakter siswa yang baik. Kemudian di kalimat rumpang yang kelima, nah kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mewujudkan visi sekolah melalui misi yang telah dirancang gitu. Jadi ingat kemarin tuh pas revisi visi misi, jadi memang pas untuk visi itu tidak ada perubahan Ibu, yang ada perubahan itu di bagian misi. Jadi ada berapa kemarin tuh 9 misi yang tadinya cuma ada 7 karena di bagian misi yang sebelumnya itu peduli lingkungan belum termuat lah dalam misi gitu. Sekarang sih alhamdulillah sudah. Jadi karena setiap manusia itu pasti punya tujuan. Nah, saya sih merasa yakin bahwa sekolah ini insya Allah pasti bisa mewujudkan visi melalui misi-misi yang sudah dirancang. Dan untuk kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga Indonesia warga di sekolah ini paham bahwa karena setiap pagi Bu kita ada kegiatan morning spirit. Jadi di situ kan kita dibikin semangat. Kadang juga kalau ada informasi apa kita briefingnya di situ. Jadi selalu terngiang nih jargonnya SMA 12, semangat maju prestasi, yes gitu. Itu juga terwujud dari visi kita. Jadi saya menulis visi ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semangat maju prestasi itu menjadi motivasi untuk mencapai kesuksesan ya. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Apri. Jadi menurut pendapat Bu Apri memang semua yang ada dalam kalimat rumpang yang sudah diisi sama Bu Apri itu menggambarkan visi yang sudah ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Apri. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Siti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkaitan dengan kalimat rumpang ini tidak beda jauh dengan Bu Apri ya, hampir sama ya, bahwa kita semua sebagai guru di sini memimpikan seorang siswa yang terutama mungkin memiliki akhlak yang baik ya Bu ya. Sopan santun itu lebih utama menurut saya ya, karena memang melihat dari karakter anak-anak semakin kesini itu etika dan sopan santunnya luar biasa. Sepertinya hampir mengikis seperti itu. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak bahwa adab itu nomor 1 nah itu saya bilang adab itu di atas ilmu seperti itu ya. Jadi karakter sopan santun terhadap orang tuanya mungkin ya, karena tercermin ya Bu ya, kalau misalkan mereka terbiasa etika sopan santunnya diterapkan kepada orang tua, insya Allah kepada gurunya pun mereka akan karena sudah menganggap seperti itu. Yang ada beberapa metodenya kita sebut namanya bagja. Nah, apa sih bagja itu? Nah, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Rini. Tanpa berpanjang kalam ya Bapak Ibu, kita langsung berikan pada bintang kita ya pada hari ini. Ibu Rini, silahkan Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutrisno sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, dan yang saya hormati Ibu Nita sebagai PP CGP Angkatan 11, dan tak lupa yang saya hormati dan cintai teman-teman saya yang sudah hadir di sini, termasuk Ibu Siska juga. Terima kasih sudah bisa datang ke sini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi dan modul 1.3, di mana saya di sini diberikan mandat untuk mensosialisasikan juga mengkomunikasikan terkait visi misi yang saya pelajari di modul 1.3 ini. Selama ini mungkin kita berorientasi bahwa visi itu hanya sekolah yang membuatnya, tapi
setelah saya mempelajari modul 1.3 ini, saya baru menyadari bahwa peran kita sebagai guru juga ini amat penting untuk membuat visi terkait anak didik kita. Jadi dalam lingkungan atau dalam kesempatan ini, tujuan dari dari kumpulan ini adalah bahwa kita sebagai guru harus memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Kemudian juga kita sebagai guru harus memahami mengapa dan bagaimana perubahan dengan pola pikir positif ini melalui pendekatan inquiry yang akan nanti kita bahas sama-sama. Dan yang akan kita lakukan adalah pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan mengeksplorasi mengapa lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid ini harus ditumbuhkan. Kemudian kita juga akan membuat gambaran atau impian melalui visi yang nanti akan kita buat mengenai murid yang disesuaikan dengan lingkungan belajar kita untuk mendapatkan hasil di masa depan yang sesuai dengan murid ataupun peserta didik yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus mewujudkannya itu dengan sebuah pendekatan IA yang nanti akan kita bahas. IA itu adalah suatu filosofi di mana landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, komunikatif, kemudian menemukan hal positif dalam diri kita, dan kemudian kita sebagai suatu organisasi dan komunitas bisa mewujudkannya. Kemudian visi juga yang harus kita pahami, visi ini akan membantu kondisi kita saat ini, gitu ya. Kita saat ini sebagai garis start dan nanti akan mendapatkan impian yang merupakan finishnya yang tadi Ibu Nita bilang bahwa kita akan mendapatkan hasil atau lulusan yang sesuai kita impikan atau yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mungkin di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua bahwa kita tidak hanya terfokus kepada visi sekolah saja itu sebagai warga, tapi kita sebagai individu tenaga pendidik harus mempunyai visi terhadap peserta didik kita. Mau seperti apa peserta didik kita di masa yang akan datang, dengan catatan bahwa kita itu harus menumbuhkan ataupun harus melakukan visi yang berpihak pada murid, sehingga impian atau cita-cita kita yang membuat dalam visi ini bisa terwujud di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya nanti karena kita sudah mempunyai visi sekolah gitu ya, jadi pada nanti proses sedang berjalan itu kita harus memperhatikan apa yang kita mau dalam visi yang kita buat itu disesuaikan dengan visi sekolah yang sudah terbuat. Pada akhirnya nanti kita akan mengevaluasi mana hal positif dari visi kita yang sesuai dengan visi sekolah, mana yang tidak disesuaikan dengan lingkungan dan juga sarana yang ada. Baik, itu saja sebagai pembuka. Mungkin pada sesi akhir berikutnya kita akan berusaha ataupun mencoba mendiskusikan kalimat-kalimat penumpang yang ada ini untuk menentukan visi misi yang akan kita buat. Seperti itu ya Ibu Bebek. Mohon bimbingannya atau mohon tegurannya kalaupun tidak sesuai dengan yang ini. Baik. Jadi Bapak Ibu di sini ada kalimat penumpang. Jadi nanti di kalimat penumpang ini dimulai dengan melengkapi kalimat penumpang kita, cita-cita kita terhadap murid kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa, seperti itu. Kita lanjutkan, kemudian nanti di kalimat penumpang ini kita akan memfokuskan visi misi yang sesuai dengan sekolah ini, mengingatkan kembali visi sekolah kita. Ya, enggak apa-apa. Pendampingan sedikit membuat surat lamaran kerja
informasi bagi Ibu Nita bahwa SMA 12 ini selain memang visinya itu religius ya, karena di sekitar sekolah sini banyak sekali pesantren dan sebagainya, kalau komunitas sudah terbiasa mungkin dengan agama, dan memang di sini ada juga yang muslim gitu ya, tapi setidaknya menginginkan visinya itu religius. Dan yang lebih jadi yang di highlight banget gitu untuk sekolah ini tuh ada visi yang namanya peduli lingkungan gitu. Bisa Ibu lihat, mungkin saya juga waktu pertama kali ke sini Bu begitu merasa takjub gitu ya dengan keadaan sekolah ini yang serba rapi, serba bersih. Mungkin untuk informasi berikutnya nanti bisa Pak Triswan tambahkan bahwa sekolah ini menjadi peserta anak Wiyata gitu ya. Jadi di mana tertata rapi untuk terkait kebersihannya luar biasa. Nah, untuk visi ini mungkin sangat berkaitan erat dengan religius itu sendiri ya Bu, di mana peduli lingkungan itu merupakan kebersihan di atas segala-galanya, dan kita tahu kebersihan sebagian dari iman. Jadi di sana ada korelasinya mungkin ya Bu antara religius dengan peduli lingkungan. Jadi saya juga ketika latihan yang harus membuat itu membuat kalimat prakarsa itu, lebih menitikberatkannya itu adalah bahwa visi yang kami inginkan adalah peserta didik itu religius, kritis, kreatif, sesuai profil pelajar Pancasila, dan yang terpenting sesuai visi sekolah ini adalah peduli lingkungan. Jadi di sana ada keterkaitan erat antara peduli lingkungan dengan religius yang diinginkan. Seperti itu. Sebagai gambaran bahwa visi SMA N12 Kota Depok itu adalah peserta didik memiliki semangat yang tinggi untuk maju dan berkembang, religius, peduli lingkungan, serta unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Nah, peduli lingkungan di sini sudah kami sisipkan juga di dalam misinya, bahwa kami membiasakan seluruh peserta didik terbiasa untuk hidup sehat, kemudian bersih, dan juga mungkin peka dengan lingkungan seperti itu. Mungkin kalau ada waktu Ibu bisa sambil menyisir tempat ini, begitu tertib dan bersihnya luar biasa. Ini tim yang diprakarsai Ibu Kepala bersama tim Wakasek. Sekolah ini menjadi peserta dalam lomba adiwiyata tingkat provinsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu melengkapi kalimat penumpang. Jadi mohon Bapak Ibu bantuannya untuk mengisi kalimat penumpang ini supaya nanti kita bisa mewujudkan visi yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan disesuaikan dengan visi SMA N12 Kota Depok yang sudah ada.
Listnya yang harus beliau lakukan atau di APK ya tadi ya. Maaf ya. Sebentar lagi. Nih,